Ya, kita bertemu lagi dalam program podcast Akap. Anta Kirana Asabuas. dari Keblinger. Jadi kebenar. Oke, hari ini kita akan membahas sebuah topik dengan tema tidak seimbang. Yes. Ini khususnya bagi teman-teman yang masih jomblo ya, mencari pasangan hidup. Dengarkan podcast ini. Ya. Nah, saya akan bacakan dulu dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Ini ayat yang super terkenal. Dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nah, saya setuju kalau nanti di aplikasinya ini dibawa kepada syarat untuk mencari pasangan hidup. Maka Kristen perlu mencari pasangan yang Kristen juga. Terang dengan terang. Oke, saya setuju. Namun, apakah ayat ini secara eksklusif itu bicara tentang bagaimana memilih pasangan hidup? Nah, jelaskan, Bu. Nah, jadi teman-teman Pak Anta, orang emang seringkali pakai ayat ini buat cari pasangan hidup yang seimbang gitu ya. Betul. Tapi kalau kita baca konteksnya di 2 Korintus pasal 6, ternyata Paulus bukan cuma ngomong tentang subjeknya itu, Pak Anta. Bukan tentang lawan jenis, tapi ini tentang persahabatan. Persahabatan. Iya kan, ini tentang perkumpulan, ini tentang bagaimana pertemanan. Jadi seimbang itu bukan hanya bicara dalam konteks pacaran atau mencari pasangan hidup, tapi bicara lebih luas sebenarnya. Lebih luas ya. Ibaratnya kalau kita bilang kita mau cari teman buat kerja, buat bisnis, buat partner, itu harus yang seimbang. Ada satu tujuan, ada sama-sama mau nanggung beban. Nanti kalau Pak Anta mungkin dan teman-teman bisa baca versi NIV-nya, itu dikatakan apa? Yoke together gitu, mengangkut beban yang sama. Ya, jadi seimbang di situ sebenarnya yoked together. Iya, betul. Ya, itu di King James Version dikatakan bahwa mau menanggung beban bersama. Sama-sama. Dan memang kalau kita lihat perikopnya barusan di 2 Korintus 6 ayat 11 dimulai itu, jangan ada lagi noda kekafiran. Iya, betul. Jadi ini berbicara tentang bagaimana kita jangan menjadi sama seperti dunia. Persis. Kita yang sudah ditebus, yang sudah dikuduskan, jangan sampai kita najis kembali. Iya, betul. Iya kan? Betul. Yang nanti juga aplikasinya sebenarnya kalau dipakai untuk pasangan hidup, ya silakan aja. Iya, silakan. Ya kan? Silakan. Nah, tapi gini nih, Bu. Yang menjadi keblingernya kan akhirnya kita menjadi pasangan yang tidak seimbang. Perlu cari yang seimbang. Dari yang sama-sama Kristen, lama-lama naik nih. Padahal cari yang sama-sama Kristen aja, ini para jomblower dan jomblowati, jomblowan ya, belum tentu mudah carinya. Iya, benar. Tapi kadang-kadang ditambah-tambah lagi. Kamu S1, dia S1. Kalau kamu leader di gereja, cari yang leader juga. Kalau kamu anak yang orang kaya, ya cari jangan yang miskin, yang kaya juga. Kalau kamu sekolah S2, ya cari juga S2. Jangan sampai, sehingga kata seimbang ini, flower tuh, berbunga-bunga, betul. Menjadi makin sulit. Betul. Cari yang sama-sama Kristen saja belum tentu gampang, ditambah-tambahkan lagi. Nah, menurut saya, secara hikmat manusia, mungkin dibenarkan. Tapi apakah kalau saya S1, dia S1, kita mau yoke together? Iya, itu. Apakah pasti kita mau menanggung bersama? Betul. Berjalan bersama? Betul. Apakah kita mau saling menguatkan bersama? Iya, betul. Ya, jangan-jangan ketika bertemu dengan yang S1 dengan yang SD malah bisa yoke together. Iya, benar. Betul kan? Benar. Gimana penjelasannya? Nah, kan Banta kita kan sering tuh dengar istilah bibit, bebet, bobot. Betul. Ya kalau mau cari yang seimbang ya cari bibitnya siapa, bebetnya siapa, bobotnya siapa. Tapi ada B yang keempat sebenarnya, yaitu benar. Jadi cuma jangan bibit, bebet, bobot, tapi benar. Nah, saya mau ajak Pak Anta, teman-teman kita lihat di dalam konteks perjanjian lama, ini mula-mula sekali nih. Bagaimana Allah menciptakan Adam dan Hawa. Betul. Di Kejadian pasal 2 Pak Anta, saya bacakan ya, Kejadian 2 ayat 18. Teman-teman, firman Tuhan bilang ini, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sepadan. Ternyata konsep sepadan itu atau di dalam perjanjian baru dikatakan seimbang itu muncul dari Allah, Pak. Jadi Allah menciptakan Adam dan akhirnya Allah berkata nggak baik nih kalau dia sendiri. Aku akan ciptakan yang sepadan. Nah, sepadan itu sebenarnya bukan diterjemahkan sebagai S1-nya sama, S2 sama, S3 sama. Sama-sama kaya. Bibit, bebet, bobot. Bukan itu. Tapi B keempat, benar. Berarti apa? Sepadan itu bicara apa? Lihat ayatnya 19 Pak Anta. Kejadian 2. Lalu Tuhan Allah membentuk
dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanyalah semuanya pada manusia itu untuk melihat. Jadi dia ciptakan semuanya, tapi bukan manusia nih, binatang. Dibawa semua ke Adam untuk dilihat. Lalu dikatakan apa? Lalu Adam itu, manusia itu menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu pada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Jadi Adam namain semuanya. Tapi yang menarik ayat 20 Pak Anta. Ya. Manusia itu memberi nama segala ternak kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang di hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ya. Berarti Pak Anta, sepadan itu jangan jauh-jauh dulu. Sama-sama manusia dulu Pak Anta. Makanya kalau menikah jangan sama binatang. Jangan sama binatang. Itu nggak sepadan. Kenapa sepadan? Ada kan sama boneka menikah, sama patung menikah, sama mobil, nggak boleh sepadan. Atau menikah sama roh. Nah, itu juga nggak sepadan. Itu lebih parah lagi Pak Anta. Orang kita manusia mau kawin sama roh kan gitu kan. Nah jadi teman-teman, dari sini kita tahu nih prinsipnya. Ternyata sepadan itu kerinduannya Tuhan. Tapi yang kedua, sepadan itu bicara kebutuhan kita. Kalau kita menikah, buat yang para lagi cari pasangan hidup ini ya, Tuhan udah siapkan yang sepadan. Tuhan kasih tahu nih, kamu pilih semuanya. Ada nggak yang sepadan? Berarti manusia. Satu manusia Satu sepadan manusia. itu. Sepadan itu dulu. Yang kedua adalah bicara tentang orang yang diciptakan Tuhan. Diciptakan Tuhan. Artinya dia harus, kalau dalam bahasa perjanjian baru, orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Jangan sampai kayak tadi Pak Anta contohkan, dia S1 tapi ST jangan-jangan bisa sepadan nih, bisa menanggung beban bersama. Kenapa? Karena dua-duanya dalam Tuhan. Ya, betul. Kalau sama-sama S1, sama-sama S3, sama-sama profesor tapi di luar Tuhan. Betul. Mana bisa ketemu Pak Anta? Betul, berarti syaratnya itu kalau yang mau cari pasangan hidup sederhana. Yang pertama cari manusia. Betul, ya. persis. Yang kedua menurut saya cari yang lawan jenis. Persis dong. makanya Tuhan ciptakan kan Adam and Eve, bukan Adam and Steve. Gitu Pak. Iya kan? Cari yang manusia, cari yang lawan jenis, cari orang benar. Nah, persis. Iya kan? Jadi kalau sampai ada orang berkata, kamu cari cewek, jangan yang gajinya lebih tinggi dari kamu loh. Nanti kamu diinjek-injek sama dia loh. Nanti kamu nggak hormat loh. Loh kalau ceweknya itu di dalam Kristus, orang benar, ya bisa dong. Saya ngalami Pak. Bisa. Tenang aja teman-teman, bisa. Ya, jadi ayo kita bikin lebih simple ya, lebih sederhana, bukan mendegradasi nilai, bukan. Betul. Tapi Alkitab disampaikan jangan seperti ahli Taurat. Ahli Taurat itu kan berbicara perpuluhan, dia kembangkan tuh sampai perpuluhannya selasi, jintan, semua dipecah. Semua bahan-bahan dapur. Harus kayak zaman sekarang nih, gula, garam, itu semuanya dihitung, di sepersepuluhnya disembahkan ke dia. Betul. Ya, itu namanya memberatkan sekali itu. Persis. Ya. Jadi jangan kita menambah-nambahkan kebenaran firman Tuhan dengan konteks, konsep atau hal-hal yang tidak esensi sebenarnya. Tidak ada. Tidak semestinya. Ya, jadi Adam tidak menjumpai yang sepadan dengan dia. Yang sepadan dengan dia ya manusia. Manusia, betul. Lawan jenis. Bukan Steve tapi Eve. Dan yang ketiga adalah dia orang benar. Orang benar. Ya, orang benar. Oleh Tuhan, gitu. betul. Sehingga kalau sampai dia orang Jawa dengan orang Batak, kalau dalam Tuhan ya boleh aja. Boleh, betul. Tapi kadang-kadang yang kita pikirkan pikiran manusia, ya kan? Nanti begini, nanti begitu. Nah, kalau masih seperti itu ya silahkan aja. Anda Batak cari yang Batak, Anda Chinese cari yang Chinese. Silahkan. Kalau Anda belum bisa melewati realita itu, ya. Betul. Tapi bagi kita yang tidak dibatasi dengan realita itu dan fokus kepada kebenaran firman Tuhan, itu nggak jadi masalah lagi. Betul. Cari pasangan saja yang sama-sama manusia, beda jenis, orang benar, itu belum tentu mudah. Betul. Apalagi ditambah-tambah banyak lagi karakteristik yang lain. Iya, persis. Terus ada lagi isu nih, Panta. Orang sedikit kebelinger di sini nih. Kadang-kadang kalau lihat, berarti kalau begini nih, Adam harus lebih tua dari Hawa nih. Karena Adam duluan diciptakan. Tapi ternyata banyak kok orang percaya yang hidupnya berhasil, istrinya lebih tua dari suaminya. Bahkan mungkin jauh umurnya. Jadi ini bukan sebagai pattern untuk kita berpikir bahwa laki-laki harus lebih tua dari wanitanya. Bukan itu sebenarnya. Tadi yang Pak Anta sampaikan. Kadang-kadang kita itu membubui firman Tuhan terlalu berlebihan. Dan mungkin karena tidak ada data di firman Tuhan, maka diciptakan. Nah, nanti kan pertanyaannya akan teknis. Namanya orang-orang yang ingin terus mencari tahu gitu ya. Itu Adam waktu menikah umur berapa ya?
Nggak ada kan? Nggak ada. Ya, tetapi kita bisa tahu dari BKKBN. Ya, kalau udah dicatat. Nah, tentunya kan Tuhan kasih hikmat, kasih pengetahuan. Maka ada pengetahuan ya kalau menikah terlalu dini, menikah ketuaan atau apa ya kan? Ya jangan sampai umur 45 tahun melahirkan. Normal lagi. Ya kan butuh mujizat kan, kasih karunia. Jadi artinya secara pemikiran-pemikiran yang memang disebut sebagai etika, katakanlah begitu ya, etika Kristiani atau pengetahuan yang kita miliki, ya kita boleh, ya, tetapi secara esensi, ya itu aja di Alkitab. Oke, teman-teman, jadi kalau saya boleh simpulkan, Pak Anta, sepadan atau seimbang itu sederhana. Yang pertama itu adalah kerinduan Tuhan. Tuhan mau kita tuh punya pasangan sepadan. Kalau belum ketemu sampai sekarang, jangan menyerah, cari terus, ya kan? Yang kedua, sepadan itu kebutuhan kita kok. Tuhan mau melengkapi kebutuhan kita. Ya udah, coba dua, sama-sama manusia lawan jenis. Kan gitu saudara. Dan sama dia orang benar. Itu yang ketiga, kita harus hidup dalam Tuhan. Kalau kamu cari Tuhan terlebih dahulu, jangan bingung deh. Nanti pasangan Tuhan berikan. Kayak Adam kan, Adam tidur, Tuhan ciptakan. Betul. Iya, gitu Pak. Oke, thank you. Sampai ketemu dalam program Akap selanjutnya. God bless. God bless.